Selamat sore dan salam sejahtera kita semua. Salam sehat. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohana Yulianisi, perwakilan dari PKK Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah yang telah memberi nikmat kesehatan sehingga saya dan ibu-ibu sekalian dapat bersama pada kesempatan hari ini. Materi kali ini yaitu tentang pola asuh anak di masa pandemi COVID-19. Pandemi virus corona atau COVID-19 berdampak pada kehidupan semua keluarga di seluruh dunia, tidak terkecuali di Pulau Sumbawa. Ada begitu banyak kegiatan yang terhenti, pembelajaran dan pekerjaan diminta berlangsung dari rumah. Keberadaan anak dan orang tua di rumah membuat waktu lebih banyak dihabiskan bersama ketimbang masa-masa sebelumnya. Untuk itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dan positif. Pola asuh anak perlu dibangun dan untuk menumbuhkan cinta kasih dan kasih sayang agar terhindar dari dampak COVID-19 terutama bagi anak. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi proses perkembangan anak, sekaligus fondasi yang membentuk karakter mereka berawal dari keluarga dan orang tua. Merupakan guru sekaligus panutan bagi anak-anak. Ciptakan suasana rumah yang nyaman dan aman dalam berinteraksi dengan anak. Segala ucapan dan sikap dan perilaku akan terekam di benak anak. Pendidikan keluarga merupakan kunci keberhasilan dalam menciptakan penerus bangsa yang unggul dan memiliki karakter. Terdapat strategi atau pola asuh anak di masa pandemi, diantaranya yaitu pertama, memenuhi kebutuhan makan anak yang bergizi dan seimbang. Di masa pandemi ini sangat penting memiliki daya tahan tubuh tinggi agar terhindar dari penyakit. Untuk itu, berikan makanan yang sehat, yaitu isi piringku kepada anak-anak kita. Mungkin ibu-ibu sudah pada mengetahui ya, apa sih isi piringku itu? Ya, isi piringku itu adalah gambaran gizi keseimbangan, gizi seimbang di mana di dalamnya terdapat seperempat lauk pauk dengan kandungan protein, setengah bahan-bahan buah-buahan dan sayur-sayuran, dan seperempat lagi adalah makanan pokok yang mengandung karbohidrat. Agar tumbuh kembang anak dapat menjadi lebih baik dan daya tahan tubuh mereka semakin baik sehingga tidak mudah terserang penyakit, terutama virus corona yang sekarang melanda kita. Dan jangan lupa untuk konsumsi air putih yang cukup, usahakan 8 gelas dalam satu hari. Kemudian yang kedua, waktu berkualitas dengan anak. Tidak dapat bekerja, sekolah ditutup, cemas perihal keuangan. Dalam situasi seperti saat ini wajar apabila kita merasa resah atau tertekan. Di sisi lain, ditutupnya sekolah merupakan kesempatan untuk mendekatkan hubungan dengan anak-anak kita. Caranya bisa dengan membuat kegiatan istimewa anak. Cara gratis dan seru ini membuat anak merasa dicintai, aman, sekaligus mengetahui bahwa dirinya penting. Adapun ide jenis kegiatannya seperti beribadah bersama, membaca buku, atau melibatkan anak dalam pekerjaan rumah. Seperti si ibu mengajak anak perempuannya untuk memasak di dapur, atau si ayah mengajak anak laki-lakinya untuk mencuci kendaraan, seperti sepeda motor ataupun mobil. Selama melakukan kegiatan bersama anak, usahakan untuk tidak menyalakan televisi dan jauhkan ponsel. Simak dan tataplah mata mereka, berikan anak perhatian yang penuh. Kemudian yang ketiga, pola asuh anak yang ketiga, usahakan untuk membuat jadwal. COVID-19 menghentikan rutinitas kerja, rumah, dan sekolah. Inilah situasi sulit bagi kita. Untuk mengatasinya, buatlah rutinitas baru. Usahakan membuat jadwal dengan fleksibel namun konsisten. Seperti membuat jadwal orang tua dan anak, cantumkan waktu-waktu untuk kegiatan terarah dan kegiatan santai. Jadwal membantu anak merasa lebih aman. Anak juga bisa membantu merancang jadwal seperti jadwal pelajarannya,
Jika dibiarkan, anak lebih mungkin akan mengikuti jadwal dengan baik. Maksudnya jika anak ikut dilibatkan, anak mungkin akan mengikuti jadwal dengan baik. Kemudian masukkan jadwal berolahraga setiap harinya, seperti jalan santai atau senam ringan di dalam rumah. Karena olahraga membantu meredakan stres dan menyalurkan energi yang baik. Kemudian pola asuh yang keempat yaitu menjadi contoh bagi anak. Anak adalah peniru ulung. Apa yang dilihat, anak ia akan melakukannya. Sedangkan orang tua adalah panutan bagi anak. Mulailah dari diri sendiri dan menerapkan. Anak akan mencontoh perilaku yang dilakukan oleh orang tua. Sampaikan hal positif atau menyenangkan yang dilakukan anak. Jangan lupa, ujilah anak. Jangan pelit-pelit ya orang tua untuk menguji anak. Jika mereka menunjukkan perilaku yang baik, apalagi melakukan kreativitas yang positif tentunya. Anak mungkin tidak menunjukkan ia senang, tetapi lain kali ia pasti akan mengulangi perilaku baiknya itu. Pujian juga menunjukkan bahwa kita memperhatikan dan peduli kepada tingkah laku mereka. Kemudian pola asuh yang kelima yaitu asah kreativitas anak selama di rumah. Kreativitas anak bisa dilakukan dengan menerapkan kegiatan kecakapan hidup dengan menggunakan media atau bahan belajar di rumah atau di lingkungan sekitar. Misalnya barang-barang bekas seperti yang ada di sekeliling saya ini bisa kita menggunakan daun-daunan untuk menstimulasi kreativitas anak. Juga bisa menggunakan stik bekas es krim atau botol-botol bekas yang ada di rumah. Stimulasi dan motivasi dari orang tua akan menghasilkan karya yang inovatif yang tidak terduga dari anak. Dan sekali lagi jangan lupa memberikan pujian positif atas hasil karya anak. Yang kemudian yang keenam, pola asuh yang keenam yaitu menguasai diri dan emosi. Menjaga suasana hati yang baik tidak mudah saat harus menghadapi anak-anak dengan berbagai macam tingkah lakunya. Seringkali akhirnya orang tua menghardik, padahal kita tahu bahwa anak lebih menurut jika diberikan perintah positif dan pujian apabila berhasil melakukan sesuatu. Orang tua pun butuh jeda pada saat emosi. Ada salah satu cara yang biasa dilakukan orang tua. Saya juga pernah melakukan cara ini ya. Ambil 10 detik untuk bernapas tenang, hirup dan hembuskan nafas dengan perlahan sebanyak 5 kali. Setelah keadaan sedikit reda atau emosi kita sedikit reda, berkomunikasikanlah dengan anak, hadapi situasi dengan lebih tenang. Banyak orang tua berkata cara ini sangat membantu, termasuk saya. Kemudian poin ketujuh, pola asuh kompak. Orang tua juga harus sepakat dan kompak dalam mengasuh anak selama pandemi. Meskipun sikap dari ayah dan ibu memang berbeda, akan tetapi dalam pengasuhan anak mereka harus satu kata. Sebaiknya ayah dan ibu membangun kekompakan, berkomunikasi sehingga jangan sampai anak menjadi bingung. Kemudian pola asuh yang terakhir, happy parenting. Terakhir, parenting adalah seni. Mari kita lakukan dengan senang. Terlihat sulit memang, tapi bisa dipelajari dan diasah. Berikan waktu untuk anak kita, jangan hanya sisihkan serta beri keteladanan. Sekali lagi, jangan sisihkan, tapi berikan waktu untuk anak kita. Baiklah, sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi semua. Sekali lagi, mari kita tingkatkan peran kita sebagai orang tua, terutama kita seorang ibu, sehingga kita bisa melewati masa pandemi virus corona ini dengan lebih baik. Tetap dan selalu berikan kasih sayang untuk anak-anak, karena dengan kasih sayang, dunia anak-anak akan jauh lebih indah. Selamat Hari Ibu saya ucapkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.